Halo semuanya, pernah mikir gak sih gimana caranya aplikasi di HP kita itu bisa jalan mulus banget, rapi, dan jarang banget error? Nah, di bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah modul ajar yang super menarik soal Object Oriented Programming, atau yang biasa kita panggil OOP. Kita bakal lihat gimana konsep yang kelihatannya ribet di atas kertas, ternyata bisa diajarin di kelas dengan cara yang asyik dan praktis banget. Yuk kita mulai! Oke, langsung aja kita intip peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama konsep dasar OOP. Terus, kita bedah 5 pilar utamanya. Lanjut ke alasan kenapa sih kita harus pakai OOP. Setelah itu, kita lihat gimana penerapannya di kelas lewat project-based learning dan ditutup dengan refleksi serta evaluasi pembelajarannya. Bagian pertama, mengenal konsep dasar OOP. Nah, cara paling gampang buat paham logika pemrograman yang kadang abstrak ini adalah stop mikirin kode komputer dulu. Serius, lepasin dulu keyboard kalian dan coba lihat dunia di sekitar kita. Di pembahasan ini, kita pakai referensi dunia nyata yang keren banget. Modul Ajar Kurikulum Merdeka 2026 susunan Ibu Dita Susilawati. Modul ini tuh spesial dibikin buat siswa fase E di SMK Negeri 2 Klaten jurusan pengembangan perangkat lunak dan game. Kerennya, modul ini benar-benar bawa standar industri langsung ke meja belajar anak-anak SMK. Inti dari OOP itu sebenarnya sesimpel ngejiplak dunia nyata ke dalam kode. Di modul ini, pendekatannya tuh membumi banget. Bayangin deh sebuah benda, mobil misalnya. Mobil itu kan pasti punya atribut kayak warnanya merah atau mereknya apa. Terus dia juga punya perilaku atau behavior, kayak bisa jalan maju atau ngerem. Sama juga kayak mahasiswa, atributnya punya NIM, terus perilakunya belajar. Nah, lewat OOP, kita nulis program persis kayak kita ngelihat objek-objek di alam nyata ini. Gampang dibayangin kan? Lanjut ke bagian kedua, 5 pilar utama OOP. Kalau mindset natural tadi udah dapet, sekarang kita masuk ke pondasi teknisnya nih. Ada 5 pilar mendasar di balik paradigma modern ini, kelas, objek, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Buat yang baru dengar, santai aja, jangan keburu ngeri sama istilah bahasa Inggrisnya. Anggap aja ini semacam daftar isi, dan sekarang mari kita bedah satu-satu biar semuanya jadi masuk akal. Nah, yang paling krusial buat dipahami duluan adalah bedanya konsep dengan wujud nyatanya. Kelas itu ibarat cetak birunya, alias blueprint. Bayangin itu definisi umum dari kata mahasiswa. Sementara objek itu adalah wujud fisik nyata dari blueprint tadi. Proses bikinnya disebut instansiasi. Jadi, kalau mahasiswa itu kelas atau ide kasarnya, nah si Andi sebagai sosok manusianya, itulah yang kita sebut objek. Coba kita lihat wujud kodenya langsung ya. Di sini kita lagi bikin sebuah kelas bernama mahasiswa. Di dalamnya ada string nama. Nah, ini fungsinya buat nyimpen data atau atribut si mahasiswa tadi. Terus tepat di bawahnya ada void belajar yang mewakili metode atau perilaku dari mahasiswa itu sendiri. Rapi banget kan strukturnya? Dari satu blok kode inilah kita bisa nyetak ribuan objek mahasiswa ke depannya. Cuma butuh satu cetakan aja. Pilar ketiga itu encapsulation atau enkapsulasi. Coba perhatiin kata private di kode ini. Dalam sistem yang aman, kita nggak mau dong sembarang orang bisa ngacak-ngacak data dari luar. Nah, enkapsulasi ini tugasnya nyembunyiin dan ngelindungin data itu. Atribut nama kita gembok pakai keyword private. Terus kita buatin semacam pintu resmi, yaitu fungsi set nama buat ngubah data tersebut. Hasilnya, alur data di program kita jadi super aman dan terkendali. Lanjut ke inheritance atau pewarisan. Sama kayak anak yang dapat warisan sifat dari orang tuanya, sebuah kelas juga bisa mewarisi fitur dari kelas lain. Lihat deh kata extends di kode ini tuh cara ajaib di mana si kucing bakal otomatis dapatin semua kemampuan dari kelas hewan yang jadi induknya, tanpa kita harus capek-capek ngetik ulang semua kodenya dari awal. Super efisien kan? Nah, pewarisan tadi ngebawa kita ke pilar kelima, polymorphism atau polymorphisme. Coba bandingin kelas anjing sama kelas kucing yang tadi. Anjing kan juga keturunan dari kelas hewan, dan dua-duanya sama-sama punya fungsi suara. Tapi waktu fungsi itu dijalankan, si kucing bakal ngeluarin teks meong, sedangkan anjing ngeluarin guguk. Padahal kita manggil nama instruksi yang sama loh, tapi hasil perilakunya bisa beda-beda dan adaptif. Keren banget kan polymorphisme ini? Habis keliling muter-muter bedah teori sama kode tadi, mungkin kalian nanya gini, terus kenapa sih kita harus repot-repot pakai OOP? Kenapa nggak ngetik kode lurus aja dari atas ke bawah kayak biasa? Bener kan? Yuk kita pause sebentar buat mikirin apa sih nilai praktisnya di dunia nyata. Bagian ketiga, keuntungan menggunakan konsep OOP.
Buat jawab pertanyaan tadi, intinya gini, OOP itu ngerubah total cara kita ngadepin program yang kompleks. Buat para developer, ini bikin kode jadi jauh lebih rapi dan modular. Bayangin, kalian lagi bikin game balapan mobil terus ada bug di bagian rem. Kalian cukup buka kelas rem aja buat benerin, nggak usah ngacak-acak kode buat roda atau mesinnya. Perawatannya jadi gampang banget. Dan yang paling juara itu reusability. Kode yang kalian tulis hari ini bisa dengan gampang dipakai ulang buat proyek aplikasi lain tahun depan. Irit waktu banget pastinya. Masuk ke bagian keempat, penerapan belajar berbasis proyek. Tapi gini, sekeren apapun teorinya, ujung-ujungnya harus diuji di lapangan kan? Nah, mari kita lihat strateginya Ibu Dita pas bawa konsep pemrograman tingkat dewa ini ke anak-anak SMK. Statistik di depan kita ini bener-bener ngejelasin kenapa modul ini wajib banget pakai pendekatan berbasis proyek. Dari data awal, ternyata 63% siswanya itu punya gaya belajar kinestetik. Maksudnya, mereka tuh baru nyambung kalau belajar sambil gerak, nyentuh, dan praktek langsung. Kalau disuruh duduk diam dengerin ceramah soal polimorfisme, wah bisa-bisa lewat gitu aja. Mereka jelas butuh pengalaman yang hands-on. Makanya, anak-anak ini dikasih tantangan seru. Bikin aplikasi GUI atau Graphical User Interface sendiri. Mereka pakai Python plus library Tkinter. Dan ini bukan aplikasi pura-pura loh. Programnya harus punya fungsi CRUD komplit. Artinya, mereka harus bisa masukin data atau create, baca data atau read, ubah data alias update, sampai ngehapus data atau delete. Ini beneran simulasi bikin software fungsional dari nol sampai jadi. Biar proyek segede ini bisa jalan mulus tanpa bikin siswanya kelelahan mental, sesi kelasnya diatur pakai timeline yang cerdas banget. Ada 3 prinsip utama, mindful, meaningful, dan joyful. Dimulai dari 15 menit pertama buat mancing rasa penasaran soal gimana sih aplikasi kasir itu kerja. Terus masuk ke porsi utamanya, 165 menit buat diskusi, ngerancang, dan ngoding bareng kelompok secara aktif. Terakhir ditutup sama 25 menit refleksi. Patching kayak gini tuh ngebantu banget jaga semangat dan antusiasme mereka nyala dari awal sampai akhir. Bagian kelima, refleksi dan evaluasi pembelajaran. Masuk ke tahapan terakhir, gimana sih cara gurunya tahu kalau siswanya beneran paham dan nggak cuma copy-paste kode? Jawabannya ada di rubrik penilaian ini. Coba perhatiin, evaluasinya nggak melulu soal kodenya jalan nggak nih. Gurunya menilai semuanya secara komprehensif. Siswanya aktif ngasih ide nggak pas diskusi? Logika OOP-nya udah pas belum? Terus, seberapa mandiri mereka waktu ketemu masalah? Jadi tujuannya bukan cuma nyetak programmer biasa, tapi ngebentuk profesional masa depan yang tangguh dan jago kerja kolaboratif. Tanda tangan otentik dari Ibu Dita Susilawati ini jadi bukti otentik dari materi yang luar biasa ini. Kita harus ngasih apresiasi tinggi buat dedikasi di balik modul ajar ini. Ini benar-benar wujud keahlian pedagogis tingkat tinggi, di mana materi logika mesin yang super kaku bisa disulap jadi simfoni belajar yang hidup, interaktif, dan pas banget sama kebutuhan mental para siswanya. Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Kalau kode itu ibarat cetak biru untuk ngebangun dunia virtual, kira-kira masalah dunia nyata apa nih yang pengen kalian kasih solusinya hari ini? Kekuatan untuk nyiptain sesuatu itu sekarang beneran ada di ujung jari kalian loh. Terima kasih udah nemenin kita ngebedah materi yang super inspiratif ini. Teruslah ngulik, semangat belajarnya jangan kendor, dan sampai ketemu di pembahasan seru kita yang selanjutnya.